Ini ada cara mengisi produk yang baru datang ya. Jadi mungkin produk itu baru datang ke toko, tapi di database kita tidak ada, dan juga skenarionya itu di pusat data tidak ada. Jadi kita akan mengisi secara manual. Nah, ketika produk kita datang ya, seperti biasa ini kan di layar utama ya, katalog. Di sini ada cek produk, ID produk atau barcode. Kita tekan saja, kemudian kita scan barcode-nya. Nah, kalau di pusat data ada, dia akan memberitahu kita ada, jadi kita tinggal import. Tapi kalau ini nggak ada ya, jadi kalau nggak ada ya kita seperti biasa buat produk. Nah, ini ada ID yang paling atas ya. Ini kalau kita isi bisa, kalau tidak secara otomatis akan di-generate oleh sistem. Nah, ini kita tinggal isi namanya saja biar sistem yang generate ya. Ini kita buat seperti ini. Nah, ini juga barang jadi ya, udah tepat. Terus kemudian yang perlu kita lihat aja, ini virtual bukan, ini kan barang sederhana ya, jadi bukan varian dan bukan virtual, jadi semua no. Tinggal buat produk. Ini produk sudah masuk. Nah, sekarang tinggal harganya, harga kita tentukan, harga minimalnya harga jual ya. Harga jual kita misalnya jual 30.000. Ini tinggal isikan saja. Kita sudah punya harga jual. Nah, sekarang konten itu secara prinsip kita tidak mengupload gambar. Jadi kita menggunakan gambar yang kita letakkan di tempat lain yang kita punya alamatnya atau URL-nya ya. Nah, ini kebetulan saya tadi nemu ya, di sini ada URL-nya gambar ini. Ini kita copy aja, kita masukkan di small gambar, medium, dan lat. Samain juga nggak apa-apa, bagusnya sih beda ya, tapi ini samain aja. Sekarang gambar sudah muncul ini ya. Nah, kalau kita lihat di view aja, gambarnya ada di sebelah sini ya. Terus kemudian barcode ini kan ada jenisnya ya, ada bermacam-macam. Kita pakai yang EAN. Ini biasanya standar di Indonesia itu menggunakan EAN. Nah, jadi EAN. Terus kemudian langsung saja kita scan barcode-nya, langsung dia akan masuk. Nah, ini jadi di sini dimasukkan. Terus kemudian kalau di-scan kan dia langsung submit, jadi dia akan masuk ke sini. Terus kemudian kategori, kalau kita mau masukkan, kalau dimasukkan itu nanti dikasih itu muncul di kategori. Tapi kalaupun tidak muncul di kategori juga nggak apa-apa, karena produk ini mudah di-search juga ya, dengan nama atau ID atau apa bisa. Asosiasi kita nggak perlu, manufaktur kita nggak perlu, cost juga kita nggak perlu. Mungkin fasilitas penyimpanan kalau memang produk ini diletakkan di lemari tertentu atau di tempat tertentu ini perlu ya. Tapi kalau tidak ya biarkan saja kosong. Nah, terus kemudian lokasi juga kita biarkan kosong. Ringkasan inventaris itu kan kita belum belanja ya, jadi semua itu masih kosong di sini. Jadi nanti kalau kita udah belanja baru. Kemudian pemasok, ini kalau kita beli ya, beli dari mana gitu ya. Ini hanya contoh aja, misalnya kita beli dari TipTop misalnya ya. Ini kita close, ini kan TipTop ini sudah masuk ya. Terus kemudian minimal pembeliannya misalkan di TipTop mah 1 juga nggak apa-apa. Harga waktu kita beli misalnya ya 25.000, tadi kan kita jual 30.000. Nah, udah, ini cukup. Jadi di TipTop tuh harga kita beli segini ya. Jadi kalaupun nanti kita belanja harganya beda ya, nanti tinggal diupdate saja, nggak masalah. Nah, ini pemasok sudah. Fitur, karena ini bukan varian, dia nggak ada fiturnya. Nah, kalau ini ada penjualan mingguan, penjualan bulanan, ini laporan ya sifatnya ya. Jadi di sini kita baru aja barang datang, belum di ini, jadi masih kosong. Nah, di sini ada tambah cepat barang inventaris. Ini kalau barang ini ternyata ada, tapi kita tidak punya data belanja, jadi terutama untuk toko yang baru menggunakan aplikasi, kita bisa tambah cepat barang inventaris. Jadi ini bukan dari belanja ya, ini langsung aja kita masukkan stoknya, jumlahnya berapa. Nah, ini tanggal diterima misalnya hari ini ya, ini kita hari ini. Terus kemudian fasilitas penyimpanannya juga sudah tepat. Kita mau letakkan di mana lokasinya ya. Misalkan saya letakkan di sini nih, di lokasi ini, lemari yang ini ya. Rupiah, tadi kan kita 25.000 belinya ya, jadi costnya ya 25.000 lah.
Terus kemudian di sini misalkan stoknya yang kita lihat nih, kita baru menggunakan ShopRT, kemudian kita lihat stoknya langsung aja kita masukkan tanpa kita dari proses belanja. Misalkan kita lihat ada 12 misalnya ya. Jadi ATP-nya 12 dan ini otomatis QOH-nya juga 12 ya, tapi bisa kita rubah kalau kita mau rubah. Misalkan ATP dan QOH-nya beda. Tapi ini ATP ini kan available to promise ya, jadi yang bisa kita jual ya, sedangkan QOH ini kan quantity on hand, jadi yang ada di tempat kita. Dua-duanya ya 12. Ini kalau selisih itu biasanya quantity on hand misalkan 12, tapi kan sebenarnya 2 ini udah di booking orang, berarti available to promise tinggal 10, itu bisa begitu, jadi bisa beda ya. Nah ini kalau ini udah kita buat, masukkan ya, kita masukkan. Nah, ini kita sudah punya inventaris nih, jumlahnya 12. Ini bisa kita lihat dari ini nih. Ini rincian inventaris, kita punya 12 ya. Atau kalau tadi kita barang inventaris ini kita lihat sekarang produk ini juga di sini ada ringkasan inventaris. Nah, ini 12 nih di gudang 1 ya, gudang kita yang ini. Ini tadi kita letakkan di sini ya. Nah, ini lokasinya seperti ini ya. Ini lokasi lorong atau ini lokasi rak ya. Ya, ini barang sudah ada. Kalau barang sudah ada seperti ini, nah ini kita bisa jual baik lewat kasir ataupun yang lain. Ya. Nah kira-kira seperti ini, membuat produk sederhana yang kebetulan di pusat data itu belum ada ya, belum masuk ya. Jadi kita buat secara manual.